Episode 4 dimulai dengan seorang influencer dalam perjalanan ke Hyosan. Dia ingin mencari tahu apakah infeksi seburuk apa yang dikatakan orang. Berbekal setumpuk perlengkapan bertahan hidup, dia menuju ke jantung kota, tetapi itu membuatnya hampir terbunuh dan dia mencoba menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Sementara helikopter mendekati sekolah, Ibu Cheongsan mengikutinya dan tertatih-tatih menuju sekolah itu sendiri. Sayangnya, dia memanggil Gyeongsu yang sudah terinfeksi, dan membuatnya terbunuh dalam prosesnya. Eunji dan Cheolsu masih di atap sekolah, keduanya berharap sekolah habis terbakar dan membunuh orang-orang yang telah menganiaya mereka. Perbedaannya di sini adalah bahwa Cheolsu ingin hidup, sementara Eunji masih dengan kecenderungan bunuh diri. Di dalam ruang siaran, anak-anak bekerja sama dan menemukan solusi untuk masalah kamar mandi mereka. Di saat yang sama, Ayah Onjo melakukan hal yang sama dan mengatur kelompok masing-masing untuk buang air dan menunggu penyelamatan. Guinam masih berjuang juga, dan dia berhasil bertahan hidup dengan membantai lebih banyak orang yang terinfeksi. Setelah aksi heroiknya, dia berakhir di ruangan lain tempat kepala sekolah bersembunyi. Orang-orang yang selamat lainnya tertahan di kamar mandi, mereka adalah atlet panahan Hari dan Min Jae, bersama kakak kelas mereka Mi Jin dan Jon Sung. Mi Jin mengajak Hari untuk pergi, tetapi dia menghiraukannya. Dia kemudian mengejeknya tentang menjadi atlet yang tidak berguna, yang membuat keduanya terlibat perkelahian. Kembali ke kantor polisi, Byung Chen sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Dia sangat menyadari anaknya diintimidasi, tetapi sekolah yang memilukan mengklaim itu hanya anak-anak yang sedang bermain. Penindasan Jinsu benar-benar tidak terkendali, dan pindah sekolah hanya memperburuk keadaan. Percaya dia hidup dalam sistem kekerasan, Byung Chen mengambil keputusan berani untuk menginfeksi putranya sendiri dengan harapan membantunya melawan. Hanya saja, itu tidak membuatnya lebih baik dan berakibat terciptanya monster dalam prosesnya. Wawancara segera berakhir begitu saja, ketika infeksi zombie menyebar ke kantor polisi. Jae-il melawan mereka bersama petugas lainnya, sementara Byung Chen hanya menonton akibat apa yang telah dia perbuat. Melihat Jae-il akan digigit, Byung Chen menyelamatkan nyawa detektif dan membiarkannya melarikan diri, tetapi itu membuatnya terinfeksi. Masalahnya, Byung Chen tidak tampak seperti yang terinfeksi lainnya, dia tampak lebih hidup dan mampu berjalan dengan tenang. Sebelum dia berubah, dia memberitahu Jae-il tentang laptopnya yang terdapat petunjuk penting untuk menghentikan infeksi ini. Dengan pengetahuan ini, Jae-il menuju ke sekolah menengah Hyosan bersama dengan salah satu petugas yang selamat. Di sekolah, anak-anak berdiskusi tentang apakah mereka akan pergi atau menunggu regu penyelamat tiba. Meskipun mereka telah menyelesaikan masalah kamar mandi, mereka tidak memiliki air atau makanan yang jelas merupakan masalah besar. Untuk mencoba dan menemukan solusi, anak-anak memutuskan bahwa mereka harus pergi ke ruang guru. Secara khusus, mereka perlu menemukan ponsel untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar. Sementara itu di atap, Eunji baru mengetahui bahwa video yang diambil Guinam selama episode 1, sebenarnya dijadwalkan untuk ditayangkan pada jam 9 pagi. Cheolsu akan membayarnya, tetapi keadaan berubah ketika wabah zombie terjadi. Waktu mungkin belum berlalu, jadi Eunji mengajaknya untuk ke ruang guru untuk mencari ponsel Guinam, tetapi Cheolsu menolaknya dan memilih tetap aman di atap. Dalam perjalanan turun, Eunji dikepung dan diserang oleh yang terinfeksi. Namun, entah bagaimana caranya, yang terinfeksi berhenti menggigitnya dan dia baik-baik saja. Eunji berhasil masuk ke ruang guru, tetapi begitu juga Cheongsan dan Suhyeo. Eunji menghancurkan sebagian besar ponsel, ketika Cheongsan akan mengambil salah satu ponsel yang jatuh. Eunji mengetahuinya dan menyerang Cheongsan, tetapi Suhyeo melemparnya ke lemari. Dalam keinginan mereka untuk menemukan telepon yang berfungsi, Cheongsan dan Suhyeo akhirnya terpisah saat mereka mencoba menghindari zombie. Selama di gedung kantor, Ayah Onjo berhasil menahan gerombolan yang mendekat berkat beberapa kecerdikan. Sementara anggota Kongres dan yang lainnya menaiki tangga, petugas pemadam kebakaran dibiarkan menutup pintu untuk menangkis zombie. Dengan pintu atas ke atap terkunci, Ayah Onjo ditinggalkan sendirian untuk menahan mereka semua. Kelompok itu berhasil masuk ke atap, tetapi Ayah Onjo sepertinya tergigit oleh yang terinfeksi. Dia terengah-engah saat mereka semua sampai di atap, sebelum helikopter di dekatnya mendekat untuk menyelamatkan mereka.
Cheongsan berakhir di kantor kepala sekolah, melihat Guinam yang mengikat kepala sekolah. Dia mengatakan bahwa kepala sekolah menyuruhnya untuk mengambil mobil, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Cheongsan merekamnya untuk bukti kejahatan, tetapi Guinam menggila dan menggorok kepala sekolah dengan pisau. Cheongsan meraih ponsel dan bergegas ke tempat yang aman, meninggalkan Guinam yang mengejarnya di lorong. Saat dia melempar pisaunya, pisau itu mengenai Cheongsan tepat di punggungnya. Messing with my head again.